ciri-ciri dan yang akan kita bahas ada dua. Masuknya langsung ke ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah proses berpikir dari lingkungan dan mengembangkan asap yang tidak dari dalam tubuh. Pernapasannya masing-masing. Kita lihat yuk. Manusia dan mamalia. Manusia dan mamalia. Paru-paru cara bernafas dan memisahkan paru-paru. Pernapasannya dengan trakea. Kerangka dengan trakea, kalau ikan dengan pisang, kalau tumbuhan dengan stomata. Pernapasannya Ini alat-alat kerja pernapasan dulu. baik adalah kita lanjut ke Yang kedua, ciri yang kedua adalah makan dan minum. Makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan menentukan makanan dan minuman untuk memperoleh nutrisi. makanan dan minuman untuk memperoleh nutrisi. Nah, makhluk hidup dibagi ke dalam 3 kelompok dalam makanan. Yang pertama adalah karnivora, yaitu makanan Kalau karnivora makan apa? Karnivora daging, kalau herbivora tumbuhan atau rumput, kalau omnivora makan udang. Jadi makhluk hidup itu ada yang tidak jadi ini karnivora tuh ya. Karnivora itu makan apa? Daging. Contohnya lihat ada singa, ada ikan hiu, ada beruang, ada ular. Ini sebenarnya hewan karnivora makan segala. Jangan lihat tuh. Nah ini hewan herbivora. Kalau hewan herbivora itu makan apa? Rumput. Makannya yang hijau tuh. Iya. Kalian pasti sudah tahu kan? Ini hewan-hewan herbivora. Dan yang ketiga contoh hewan omnivora itu yang makan apa? Ada babi, ada burung jalak. Baik, lihat ya. Nah, ini makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Bergerak adalah keinginan mendarat dan bertempat ke tempat lain. Hidup dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cara bergerak makhluk hidup Banyak ya. macam caranya. Yang Kalau dalam air bergeraknya berarti gimana? bergerak dengan cara Kalau dalam air
atau hewan tersebut tidak menunjukkan hubungan, maka dia tidak berteduh. Tapi anak-anak sekecil kecil yang makhluk hidupnya Ini yang keenam, bakal terhadap rangsa. makhluk hidup dapat Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya coba lihat, ini daun apa? Ini makhluk kalau disentuh bakal gimana? Bisa peka terhadap rangsa. Kayu ya kalau disentuh. Nah ini sebenarnya peka terhadap rangsa kalau disentuh mengukur atau disentuhnya peka terhadap rangsa. Nah ini juga yang kedua siput. Siput kalau dia berjalan dan kita sibuk jadikan kamu masuk ke dalam jangkang seluruh badannya. Jadi siput itu peka terhadap rangsa. Selanjutnya adalah Ini apa namanya? Kalau kan pendapat di sini ya. Titik-titik langsung ditegal dengan rumput juga. Rumput. Nah ini untuk cara untuk kita merasakan. Terima kasih ya. Tadi ibu sudah menayangkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba sekarang amati ini lihat ya. Ini salah satu hewan yang ada di sekitar kita. We're all working Apa namanya? on disconnected apps, and it's killing team productivity. Nah, For the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need. Nah ini apa namanya? Ah, nyanyi. Amati ya, sejak ini kalau kita amati. Nah, ini sebenarnya sejak yang ada di sekitar kita. Nah, ibu mau nanya, dari hewan cicak ini, sebutkan ciri makhluk hidup yang ada di cicak. Apa? Bergeraknya dengan gimana cicak? Melayang. Terus apa lagi? Cicak, dinding, layar. Terus datang seekor nyamuk. Berarti apa? Apa namanya kalau kita melayang sama? Kalau makan nyamuk berarti apa? Makan, membutuhkan makan dan minum. Jadi apa saja? Ciri makhluk itu apa saja? Satu, bernafas. Dua, membutuhkan makan minum. Seperti tadi cicak tadi kan makan nyamuk. Yang ketiga apa? Berkembang biak. Empat, bertumbuh dan berkembang. Lima, enam, gerak aktif. Sekarang ibu akan membagikan dia yang pakai deh. Visi diamati hewan yang ada di misalkan di rumah melihara kucing. Nah diamati kucing itu apa saja yang ada di ciri kucingnya di rumah. Coba. Coba diamati kalau di rumah punya hewan peliharaan dengan kucing, ikan, sapi atau ayam, tuliskan ciri-ciri yang terlihat di sini maksudnya terlihat dari hewan peliharaan. Nanti yang sudah boleh dibacakan ke depan.
ini ditutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum